Update game Kikoran kamu, ikuti juga Kikoran Competition. Daftar sekarang juga. Saya yang ringan-ringan seperti itu, gue sebarin, ayo jangan terbiasa menerima saja, pikirkan sekali-kali memberi kayak gitu. Sapinya mungkin sama seperti Jenis sapinya justru beda-beda. Kali ini tuh ada sapi FH atau sapi perah jantan, itu Condosimo. Insya Allah akan ada sapi Bali. Kenapa gue ngambil sapi Bali? Karena selama ini kan kita ngagung-ngagungin sapi-sapi luar, dan kita harus jangan lupakan juga sapi-sapi lokal juga. Sapi Bali ada salah satu sapi asli Indonesia, dan gue alhamdulillah mendapatkan yang jumbo juga. Sapi Bali, dan alhamdulillah ternyata karena gue tuh suka meliput hewan-hewan kurban gue, orang ngomong ria banget, terserah lu ngomong ria, yang penting saya tuh menebarkan kebaikan, menumbuhkan keinginan untuk berkurban sebaik-baiknya, dan juga nggak kalah pentingnya adalah memajukan para peternak Indonesia. Menurut kabar ketika saya memutuskan sapi Bali menjadi hewan kurban saya, orang-orang tuh pada ngomong ke katanya, makasih ya, jadi sapi Bali itu jadi naik lagi, jadi laku, jadi peternak-peternaknya juga lebih happy gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah Belgian Blue. Belgian Blue itu sapi dari Belgia, itu otot banget, tapi yang bukan yang asli. Kalau yang asli mah udah susah, ini Belgian Blue-nya udah campuran. Sama satu lagi jenisnya lupa, pokoknya ada beberapa lah, nanti akan ada hadir di rumah gue gitu. Kriterianya seperti apa? Apakah memilih yang berdasarkan bobot atau yang klik di hati aja nih? Nah itu, jadi berdasarkan bobot tuh itu nomor kesekian sebetulnya. Kalau Condosimo itu kan sudah 1,2 ton. Kayak sapi Bali sama Belgian Blue tuh nggak sampai 1 ton, tapi klik di hati gue. Nah itu tuh yang bikin klik di hati tuh. Kenapa? Karena kenapa gue tuh suka keliling dari satu peternak ke peternak lain tuh, gue ngobrol dengan sapinya tuh. Jadi kalau misalnya itu tuh enggak, ini berapa kilo? Ini enggak cuma sebatas itu, gue lihat matanya gitu. Dan percaya nggak percaya, hampir semua sapi yang gue ajak ngobrol dan gue ada klik itu, dan gue putusin dia jadi hewan kurban, dia selalu nangis. Dan terakhir itu sapi Bali juga pas diituin terus nangis, yang dari tahun-tahun sebelumnya juga. Jadi udah, gue selalu lihat-lihatan mata, terus udah yuk kamu mau nggak, dan aku selalu ajak kamu mau nggak jadi hewan kurban aku gitu. Ketika dia bereaksi udah jadi gitu. Tapi kalau misal nggak klik, nggak nih gitu. Walaupun seberat apapun, tapi intinya sih harus yang terbaik seperti itu. Intinya sih kita dalam berbuat kebaikan tuh harus ada peningkatan dari tahun ke tahun. Kalau sebelumnya 1 ekor, tahun depannya alhamdulillah insya Allah jadi 2 ekor, jadi 3 ekor, terus akan berkembang, dan mudah-mudahan bisa memberikan kebaikan pada banyak orang. Jadi kalau ketika kurbannya lebih banyak juga yang kebagian, istilahnya seperti itu ya. Kalau budget mah masa kita hitung-hitungan, Allah juga ngasih rezeki ke kita nggak pernah hitung-hitungan, giliran gini masa hitung-hitungan. Terus gue selalu ngomong gini juga, gue ketemu anak yang menabung satu hari 10.000 untuk kurban, 1 tahun tuh katanya terkumpul 3 jutaan gitu ya. Nah itu kok bisa ya 10.000 sehari ya, sementara orang buat ngerokok aja berapa, buat nyicil motor aja berapa, buat nyicil beli HP aja bisa dipaksain, masa buat kurban enggak, kayak gitu deh. Maksudnya yang ringan-ringan seperti itu gue sebarin, ayo jangan terbiasa menerima saja, pikirkan sekali-kali memberi kayak gitu. kabarnya, mau klarifikasi, kabarnya lagi bangun masjid, bener? Baru niat insya Allah, tapi itu niat sudah terucap dan sudah cita-cita yang sangat harus gue wujudkan. Karena kan gue tuh hobi banget bikin project ya, hobi banget melihat orang bekerja gitu. Aduh pegel ya. Iya deh, gue tuh hobi banget lihat orang bekerja, entah kenapa. Makanya di rumah gue tuh, gue udah 11 tahun tinggal di rumah gue, gak pernah ada berhenti tukang. Terus kayak pendopo aja kan, nggak selesai kan, bikin apa, karena gitu suka membuka lapangan pekerjaan ke orang, dan juga ngelihat orang bekerja tuh happy aja gitu. Nah terus ada yang nyeletuk, kok bangun itu semua masjid nggak? Oh iya, astagfirullahaladzim, sebetulnya udah lama banget. Jadi sekarang tuh sedang mencari lahan yang pas, karena kalau membangun masjid itu tidak hanya membangun bangunannya saja, tapi bagaimana caranya si masjid itu menjadi pusat kegiatan dan juga penuh dengan keberkahan dan hangat gitu. Jadi saya itu masjid itu harus apa? Harus
makmur. Jadi makmur harus memakmurkan masjidnya. Jadi tidak hanya membangun masjidnya, tapi harus memakmurkan masjidnya. Jadi pusat pengajian, sholat berjamaahnya juga penuh seperti itu. Jadi mudah-mudahan. Wah, ya Hart Gumai pernah ngomong, ya gue sih nggak percaya, tapi karena yang diomongin sama Hart Gumai saat itu baik kepada gue aminin aja. Katanya 7 tahun lagi gue akan punya masjid katanya, ya, dengan santri banyak, para penghafal Quran. Amin. Ya kalau yang itu kita aminin aja ya. Seperti itu. Thank you. Oke, thank you ya. Hijau, dari sana